Nicholas keluar dari kamar mandi melirik pada Amira yang tengah duduk dikelilingi oleh seorang make-up artis dan asistennya, juga dua pelayan yang berdiri tak jauh dari Amira, berjaga-jaga jika Amira membutuhkan sesuatu. Menyadari kehadiran Nicholas, seorang make-up artis yang sedang merias wajah Amira menoleh dan menunduk hormat pada Nicholas. "Maaf Tuan, kehadiran kami membuatmu merasa tidak nyaman. Kami ditugaskan oleh Nyonya Besar untuk merias nona muda," jelasnya. "Ya, lakukanlah apa yang menjadi tugasmu," titah Nicholas. Sejenak Nicholas menatap ke arah Amira yang juga melirik ke arah Nicholas. Beberapa detik tatapan mereka saling terkunci satu sama lain. Membuat sesuatu di hati Nicholas sedikit berdentum. Nicholas segera mengalihkan pandangannya dan beranjak menuju ke kamar baju untuk juga bersiap diri. "Sepertinya jantungku sedikit bermasalah, aku besok harus menemui Dokter Tirta untuk memeriksakan kesehatanku," gumam Nicholas sambil memakai bajunya. Beberapa menit kemudian Nicholas keluar dengan penampilan yang sudah rapi. Dan bahkan dia bisa mengenakan bajunya sendiri. Kenapa juga dia harus memintaku untuk memakaikan bajunya kemarin? Batin Amira saat mengetahui suaminya keluar dari kamar baju sudah dengan berpenampilan rapi. Tanpa berkata apapun, Nicholas pergi meninggalkan kamarnya, meninggalkan Amira yang masih dirias oleh make-up artis pilihan ibunya, tanpa sepatah kata pun. Nicholas tidak ingin memandang ke arah Amira, dia takut kesehatan jantungnya semakin terganggu. "Selamat atas pernikahanmu Nicholas," ujar Kinan, salah satu paman Nicholas. "Terima kasih, Paman." Semua orang sudah berada di meja makan mengelilingi meja makan yang terhidang beberapa menu istimewa yang siap untuk disantap. "Akhirnya kamu menikah juga Nico. Paman sangat bahagia dengan semua ini," ujar Kinan lagi. Nicholas hanya tersenyum mengangguk ke arah pamannya untuk menanggapi pertanyaan pamannya. "Ya, semoga saja pernikahan yang kamu jalani bukan hanya sebuah sandiwara," celetuk Louis yang duduk tidak jauh dari Kinan. Seketika semua orang menatap ke arah Louis dengan tatapan tajam, tidak suka dengan apa yang dikatakan oleh Louis. Semua orang di ruangan ini tentu sudah tahu tentang rumor yang mengatakan jika Nicholas adalah seorang gay. Namun, hingga detik ini di antara semua orang yang ada di ruangan ini tidak ada satu pun yang mengetahui secara pasti kebenaran rumor tersebut. Tony memang menyimpan rapat aib yang dilakukan oleh anaknya. Begitu juga dengan Nicholas, dia menjalin hubungan dengan kekasih prianya secara diam-diam, tanpa ada satu orang keluarga yang mengetahui hal itu. Bahkan pada saat Nicholas menolak pernyataan cinta Clarissa pun, Nicholas tidak secara gamblang menyebut dirinya seorang gay. Dia hanya menyatakan jika dia tidak tertarik pada wanita manapun. Tapi tentu saja, Louis yang merasa sakit hati dan tidak terima cinta anaknya ditolak oleh Nicholas, dengan mudah mengambil kesimpulan yang menyatakan bahwa Nicholas adalah seorang gay dan menyebarkan berita ini pada seluruh keluarga Oscar. Louis seolah tidak merasa terintimidasi dengan semua tatapan tajam yang mengarah kepadanya, akibat pernyataannya tentang pernikahan Nicholas barusan. Dia tetap memotong daging steak yang ada di piringnya, lalu memasukkannya ke dalam mulutnya. Beberapa orang hanya geleng-geleng kepala dengan sikap tak acuh Louis dan kembali menikmati makanan mereka. "Bagaimana dengan malam pertamamu, Nona?" tanya Louis lagi memecahkan keheningan akibat situasi yang sempat menegang setelah celetukan Louis beberapa saat yang lalu. Kini pertanyaan Louis sengaja diarahkan pada Amira. Louis tahu lawan bicaranya ini adalah orang yang lemah. Tentu saja Amira pasti akan terbata menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh Louis. Hal itu tentu akan semakin menunjukkan kemenangan pada diri Louis dan memojokkan pihak Tony. Karena Louis tahu jika Nicholas dan Amira pasti tidak akan pernah melewati malam pertama layaknya sepasang pengantin baru. Louis sangat yakin, jika Nicholas memang seorang gay yang tidak akan pernah mau menyentuh Amira. Amira yang mendadak ditanyai oleh Louis seketika menghentikan makannya,
merasa canggung dan bingung untuk mengatakan sesuatu pada Louis. Apa-apaan kamu ini Louis, pertanyaanmu sangat memalukan. Hardik Tony berusaha membantu Amira untuk terlepas dari serangan Louis. Dia tahu jika Louis sedang berusaha mempermalukan keluarganya saat ini, melalui jawaban dari Amira atas pertanyaan Louis. Tony tahu ke arah mana pembicaraan Louis akan bermuara. Apalagi jika bukan untuk membuktikan pada semua orang di ruangan ini jika anaknya adalah seorang gay yang tidak bisa menjalani kewajibannya sebagai seorang suami. Amira menatap dalam pada Tony yang terlihat mati-matian sedang menutupi aib Nicholas di hadapan keluarga besar yang hadir. Mendadak Amira merasa kasihan dengan Tony. Bagaimanapun dia sudah sangat baik padanya, dia sudah menepati janjinya untuk membawa ayahnya berobat. Mungkin dia bisa membalas budi pada Tony dengan ikut membantunya menutup aib Nicholas di hadapan keluarga besarnya. Tidak apa-apa, Pah. Ujar Amira pada Tony, mengisyaratkan jika dirinya merasa baik-baik saja dengan pertanyaan yang baru saja dilontarkan oleh Louis padanya. Kini pandangan Amira diarahkan pada Louis yang masih menyeringai licik, merasa senang karena berhasil menyudutkan keluarga Tony di hadapan semua orang. Nicholas melaksanakan kewajibannya sebagai suami dengan luar biasa, Paman. Bahkan dia sangat perkasa. Entah apa yang dia persiapkan sebelumnya, hingga membuatku sangat kewalahan, sampai-sampai kami harus bangun kesiangan, jelas Amira sambil tersenyum menutup mulutnya merasa malu. Lalu menoleh ke arah Nicholas yang sedang menatapnya sangat tajam. Bahkan seketika jantung Amira berhenti berdetak karena terhunus tatapan tajam milik Nicholas. Mengerikan. Mati aku. Apakah aku salah mengucapkan kata-kata? Pasti Tuan Nicholas akan membunuhku malam ini, setelah makan malam. Batin Amira meruntuki mulutnya yang terlalu banyak bicara. Senyuman kemenangan yang sejak tadi terulas di bibir Louis seketika menghilang. Sesaat setelah Amira dengan gamblang menggakui malam panjang yang menggairahkan dengan Nicholas. Hahaha. Kamu terlalu jujur mengatakan hal itu Amira. Seharusnya kamu cukup menyimpan kemesraan antara dirimu dan Nicholas dan tidak perlu menceritakannya. Tutur Tony tiba-tiba sambil tergelak. Meskipun Tony tahu jika apa yang dikatakan oleh Amira pasti hanyalah sebuah kebohongan. Karena dia sendiri tahu bagaimana tingkah laku anaknya yang belum ada perubahan. Namun, dia cukup bangga dengan kebohongan yang dibuat oleh Amira. Hal ini secara tidak langsung membuat Louis kalah telak malam ini. Meskipun begitu, Louis tetap meyakini jika Nicholas memang seorang gay. Dia bertekad untuk mencari bukti tentang apa yang dia yakini selama ini dan akan membeberkannya pada dunia, bahwa Nicholas memang benar seorang gay. Sehingga seluruh kehormatan Tony Oscar hancur berkeping-keping. Acara makan malam sudah selesai. Semua orang meninggalkan meja makan dan beralih ke ruang keluarga untuk berbincang. Beberapa orang ada yang menikmati malam di balkon rumah milik Tony dan sisanya mencari kenyamanan masing-masing. Begitu juga dengan Amira yang sedang menikmati semilir angin malam di salah satu balkon. Selamat malam, Nona. Sapa Ken yang berjalan mendekat ke arah Amira bersama dengan Nicholas. Amira menoleh pada sumber suara yang menyapanya. Dia sedikit terkejut mendapati Nicholas ada di hadapannya dengan seorang laki-laki yang baru pertama kali ditemuinya. Meskipun Ken yang menyapa Amira, tetapi fokus Amira justru terarah pada Nicholas, mengingat dia baru saja melakukan kesalahan besar di meja makan. Nona, perkenalkan saya Ken, sekretaris Tuan Nicholas, ujar Ken lagi memperkenalkan dirinya. Kini pandangan Amira terarah pada Ken yang sedang mengajaknya berbicara. Oh iya, sepertinya aku tidak bertemu denganmu saat acara pernikahan kemarin. Betul, Nona. Saya tidak bisa hadir di acara pernikahan Anda, karena saya harus menggantikan Tuan Nicholas menyelesaikan pekerjaan di kantor, terang Ken. Apakah kalian belum selesai berbicara? Aku tidak enak badan dan ingin beristirahat, ujar Nicholas menyela pembicaraan yang baru saja dimulai antara Amira dan Ken.
Tentu saja Nicholas tidak nyaman berhadapan dengan Amira malam ini. Melihat Amira tampil berbeda dengan gaun malam yang memperlihatkan punggung polosnya, jantung Nicholas seketika memompa lebih cepat dan hal itu membuatnya merasa panas dingin. "Apakah Anda sakit? Saya perlu menemani ke atas untuk menyiapkan apa yang Anda butuhkan." Tawar Amira mencoba untuk menebus kesalahan yang dia lakukan di meja makan dengan bersikap baik pada Nicholas. "Tidak perlu, lanjutkan obrolan kalian," sahut Nicholas cepat, lalu bergerak pergi meninggalkan keduanya. Nicholas berjalan menuju ke arah lift yang akan membawanya menuju ke lantai 3 di mana kamarnya berada. Di dalam lift hingga sepanjang lorong menuju ke kamarnya, Nicholas terus-menerus memegangi dadanya dengan tangannya. "Kenapa rasanya jantungku ingin meledak? Aku benar-benar harus menemui Dokter Tirta besok." Nicholas masuk ke dalam kamarnya dan melepas jas yang dia gunakan, menyisakan kemeja yang masih melekat di tubuhnya bersama dengan celana panjang miliknya. Kemudian dia meraih ponsel miliknya dan menekan tombol power untuk menyalakan ponselnya. Terlihat ada puluhan pesan masuk dan panggilan tidak terjawab dari Brandon. Nicholas tersenyum membayangkan wajah kekasihnya yang pasti sedang merasa kesal saat ini karena dia mengabaikan semua pesan dan panggilan telepon. Kini giliran Nicholas lah yang menghubungi Brandon untuk membujuknya agar berhenti merajuk. "Halo sayang. Maafkan aku tidak sempat membalas pesan darimu. Hari ini aku cukup sibuk dengan urusan kantor," terang Nicholas berusaha menenangkan kekasihnya. "Kamu menjadi sibuk sejak menikah dengan perempuan itu. Pasti kamu menghabiskan banyak waktu dengannya, hingga melupakanku," seru Brandon terdengar bersungut-sungut. "Tentu saja tidak, bahkan aku sama sekali tidak pernah menyentuhnya. Aku lebih bahagia bersentuhan denganmu. Aku merindukanmu," rayu Nicholas mencoba membujuk Brandon. "Aku juga merindu kamu, kapan kita bisa berjumpa? Bulan depan aku akan ada kunjungan ke Singapura, kita bisa menghabiskan banyak waktu untuk melepas rindu," ujar Nicholas berjanji untuk menemui Brandon. Keduanya terus berbicara melalui sambungan telepon untuk mengurai kerinduan yang selama ini terpendam oleh masing-masing. Nicholas seolah lupa jika di rumahnya sedang ada acara bersama keluarganya, namun dia justru lebih memilih untuk mengisi energinya dengan berbalas cinta bersama kekasihnya. Sementara di tempat berbeda Amira masih berbicara dengan Ken. "Anda sudah lama bekerja dengan suamiku?" tanya Amira. "Nona bisa memanggil saya Ken saja," ujar Ken sambil tersenyum tipis. Seketika Amira bisa menangkap jika laki-laki di hadapannya ini memang terlihat tampan dan manis. "Saya sudah bekerja cukup lama dengan Tuan Nicholas. Bisa dikatakan saya adalah bayangan bagi Tuan Nicholas. Karena saya mengetahui semua hal yang ada di diri Tuan Nicholas dan saya juga yang akan berusaha menutupinya," terang Ken lagi memberitahukan pada Amira bagaimana posisinya bagi Nicholas. Amira hanya mengangguk pelan tanda mengerti, jika orang yang sedang berbicara dengannya bukanlah seorang karyawan biasa bagi Nicholas. Apakah kamu juga mengetahui rumor tentang Tuan Nicholas?" tanya Amira sedikit ragu. "Rumor yang mana, Nona?" tanya Ken lagi berusaha memastikan ke arah mana pembicaraan Amira saat ini. Rumor tentang Tuan Nicholas seorang gay," ujar Amira lagi dengan sedikit tersenyum meringis, dia sendiri takut menayangkan sesuatu yang salah pada orang yang salah. Karena salah-salah dia sendiri yang akan dicabik habis-habisan oleh manusia yang menyeramkan yang kini menjadi suaminya. "Nona akan mengetahui dengan sendirinya nanti," jawab Ken menutup rapat rahasia tuannya. Tentu saja Ken tidak akan dengan mudah menyampaikan sesuatu yang selama ini ditutupi oleh tuannya begitu saja, sekalipun pada wanita yang kini berstatus istri tuannya. Amira menampakkan wajah kecewa karena dia tidak bisa mendapatkan jawaban yang dia inginkan. Sejujurnya dia sangat membutuhkan jawaban yang membenarkan keyakinannya, bahwa Nicholas adalah seorang gay.
Sehingga dia merasa aman tinggal satu kamar dengan laki-laki yang membuatnya merasa khawatir setiap saat dengan tingkah mengerikan bagi Amira yang dibuat oleh Nicholas. Tuan Tony pernah mengatakan jika anaknya memang seorang gay. Namun, akhir-akhir ini aku tidak yakin jika Tuan Nicholas seorang gay, ujar Amira pada Ken sambil mengingat kejadian di mana Nicholas melakukan hal-hal yang sengaja dilakukan untuk menggodanya. Lalu bergidik ngeri di hadapan Ken. Benarkah? Tanya Ken merasa antusias hingga kedua alisnya berjengkit dan matanya sedikit berbinar. Ya, dia terlihat seperti seorang laki-laki normal yang dengan sengaja memamerkan tubuhnya padaku. Astaga, itu sangat menggelikan sekaligus mengerikan. Cerita Amira pada Ken. Ken tersenyum bahagia mendengar penuturan yang baru saja disampaikan oleh Amira. Setidaknya dia benar-benar merasakan ada sebuah harapan besar atas perubahan yang mungkin akan terjadi pada Nicholas. Tenanglah Nona, tidak ada yang harus Anda khawatirkan, semuanya akan baik-baik saja, kata Ken berusaha menenangkan Amira. Namun, tetap saja kata-kata Ken sama sekali tidak bisa memberikan ketenangan pada Amira, justru dia merasa jika kata-kata yang diucapkan oleh Ken terdengar sangat ambigu. Acara makan malam yang dilaksanakan di rumah Tony benar-benar sudah selesai tepat pukul 11 malam. Amira bergegas menuju ke kamarnya untuk beristirahat, tidak ingin kembali bangun kesiangan dan terlambat berangkat kerja besok harinya. Amira membuka pintu perlahan, memasukkan kepalanya dan pandangan matanya mengedar untuk mencari keberadaan Nicholas. Tidak ada. Kemana perginya Tuan Nicholas? Gumam Amira pada dirinya sendiri sembari masuk dengan santai lalu merebahkan tubuhnya di sofa. Tiba-tiba Nicholas berdeham dari arah kamar mandi dengan mengenakan bathrobe, agaknya Nicholas baru saja mandi untuk kedua kalinya setelah sore tadi dia melakukannya. Seketika Amira terkejut dan bangkit dari tidurnya, terduduk tegak menatap ke arah Nicholas. Tuan, saya pikir Anda tidak ada di kamar ini. Ini kamarku, tentu saja aku ada di sini. Begitu senang kamu dengan acara malam ini. Hingga baru masuk ke kamar jam segini. Ujar Nicholas tampak angkuh. Nicholas sudah bisa kembali menjadi normal untuk tidak tertarik pada wanita, setelah beberapa waktu yang lalu dirinya berhubungan dengan Brandon. Seolah energi untuk menyukai sesama jenis kembali terisi penuh setelah bermesraan dengan Brandon dan saling bertukar cinta lewat panggilan telepon. Acaranya baru selesai, Tuan. Aku ingin tidur, matikan lampunya. Titah Nicholas pada Amira, sambil sengaja melepaskan bathrobe di hadapan Amira. Amira yang melihat sikap tiba-tiba dari Nicholas spontan memejamkan matanya, mengira dirinya akan kembali melihat benda milik Nicholas yang akhir-akhir ini menghantuinya. Kenapa kamu memejamkan matamu? Tanya Nicholas saat mengetahui Amira memejamkan matanya sesaat setelah dia membuka bathrobe miliknya. Amira membuka matanya perlahan, dan bernafas lega saat mengetahui jika Nicholas masih mengenakan celana boxernya, meskipun bagian atasnya tidak terbungkus baju. Hahaha, kamu pasti mengira aku tanpa sehelai benang di hadapanmu, kan? Apakah begitu menyenangkan bisa menatap milikku? Seru Nicholas sambil terkekeh. Dasar perempuan mesum. Mengatakan baru pertama melihat lelaki, tapi ketagihan melihat milikku. Cibir Nicholas lagi sambil tersenyum puas masuk ke dalam selimut miliknya. Amira hanya ternganga mendengarkan semua tuduhan yang dilayangkan kepada dirinya. Apa? Perempuan mesum? Bukankah dia yang sengaja tidak menggunakan apa-apa di hadapanku kemarin? Dasar penjahat kelamin. Umpat Amira dalam hatinya memendam rasa kesal karena baru saja dituduh mesum. Matikan lampunya. Apa kau tidak dengar? Seru Nicholas lagi dari balik selimutnya. Amira segera berjalan menuju ke arah saklar untuk mematikan lampu. Kemudian berjalan menuju ke kamar mandi untuk membersihkan diri sebelum menyusul Nicholas tidur.